Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Berhat SPD. Kelas 001 Matematika, Unit Kerja SMA Negeri 2 Palangkaraya. Untuk mode pembelajaran UKIN yang saya pakai adalah Project Basic Learning dengan materi pemusatan data kelompok dan data tunggal. Materi kelas 12 semester 1. Saya mengharapkan kritik dan saran dari Bapak Ibu dosen. Terima kasih. Oke, selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Ya, kita bertemu lagi di Matematika Wajib di pertemuan yang sekian kali ya. Nah, untuk pertemuan hari ini kita akan melanjutkan materi yang mana minggu yang lalu kita sudah membahas Kudus dan Median, tapi dengan penilaian yang berbeda. Nah, penilaian yang minggu yang lalu itu adalah bahwa kita menilai tentang daya berpikir kalian. Nah, kalau yang ini adalah psikomotoriknya yang kita nilai, ya, yaitu kalau dalam testimoni blog itu adalah di P5-nya. Nah, adapun tujuan dari pembelajaran kita hari ini adalah sesuai yang tertera di situ. Tapi sebelum mulai, silakan satu orang untuk memimpin doa. Silakan. Silakan. Boleh? Ya. Ya. Baiklah teman-teman semua, sebelum kita mulai belajar kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan juga ujian kita masing-masing. Doa menurut berdoa selesai. Terima kasih. Ya, untuk hari ini mau hadir semua ya? Hadir. Berapa? Ada Siapa yang tidak hadir? Ada beberapa orang. Ya, berarti tidak apa-apa tadinya yang tidak hadir ya. Ya, tidak apa-apa. Baik, seperti yang saya katakan tadi, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah, kita perhatikan, dengan menggunakan mode pembelajaran Project Basic Learning, peserta didik dapat menganalisis ukuran pemusatan data, mean, median, dan kudus yang disajikan dalam bentuk distribusi frekuensi dengan jujur, teliti, dan menemukan kreativitas dalam menyelesaikan masalah. Dan yang keduanya adalah dengan menggunakan mode pembelajaran PJPL, peserta didik dapat membuat desain untuk menyajikan data hasil pengukuran dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan histogram dengan benar dan tepat. Berarti untuk pertemuan hari ini kita memiliki dua tujuan pembelajaran yang harus kita penuhi, ya, yang harus kita penuhi. Nah, kenapa saya menggunakan PJBL untuk pertemuan hari ini? Sesuai yang seperti yang saya katakan tadi, bahwa yang saya ukur adalah psikomotorik kalian, daya kreativitas kalian, ya. Nah, nanti kalian akan buka suatu proyek yang bisa kalian selesaikan, nanti diselesaikan secara berkelompok. Ya, proyek tersebut nanti kita sepakati berapa lama kita dalam proses pembuatannya. Ya, nah seperti itu. Untuk apa sih keuntungan kita mempelajari proyek ekonomi ini? Yang pasti sesuai dengan tujuan pembelajarannya tadi itu, bahwa diharapkan itu adalah ada kreativitas di dalam diri kalian nanti. Nah, kreativitas tersebut akan tumbuh melalui menggunakan model pembelajaran ini akan membuat kalian membuat desain tersebut. Ya, kalian akan membuat desain nanti desain tersebut sesuai dengan fungsi yang saya bikin nanti, ya. Nah, seperti itu. Nah, terus apa sih manfaat dari pembelajaran kita hari ini? Sesuai dengan seperti yang katakan tadi bahwa materi kita adalah tentang kudus dan median. Sudah disampaikan minggu yang lalu tujuan manfaat dari pembelajaran tersebut dan teman hari-hari pasti banyak ya. Contohnya yang beri contoh
Ya, pilihan dan modus. Ada contoh? Karena itu hubungannya dengan penginputan data ya. Nah, biasanya dalam penginputan data, misalnya dalam bentuk statistika juga dalam bentuk seperti itu. Tapi manfaat dengan dari hal itu adalah dalam penginputan data. Ada yang mau berkomentar tujuan yang lain? Ada? Ada? Tidak ada. Ya, kalau tidak ada, berarti saya perlu tambahkan bahwa selain tujuannya, manfaatnya itu adalah untuk peminputan data, itu juga untuk penyajian data, baik data tunggal atau data kelompok, misalnya berapa jumlah penduduk tersebut, yang miskin, yang kaya, semuanya akan disajikan dalam bentuk tabel distribusi provinsi. Nah, dari distribusi provinsi tersebut nanti akan terlihat modusnya berapa, mediannya berapa, dan meannya berapa. Nanti akan terlihat. Rata-rata orang Indonesia itu miskinnya berapa persen, kayanya berapa persen, itu akan terlihat nanti di distribusi tersebut. Dan juga modusnya, biasanya modusnya adalah data yang sering muncul. Berarti kita melihat bahwa kalau untuk data yang sering muncul, misalnya datanya tersebut adalah tentang data kelahiran anak laki-laki maupun anak perempuan yang sering muncul di data tersebut, apa nanti dia dihitung menggunakan metode atau rumus untuk mencari modus. Jadi juga untuk median nilai yang tengah-tengah. Itu yang manfaatnya selain dari pengumpulan data, penyajian data juga. Banyak sekali manfaatnya apabila Anda melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi lagi, terutama ada yang kelas 12. Jadi Anda kalau masuk ke ke lebih tinggi lagi ke jurusan statistik. Oke, kita langsung aja ya ke model pembelajarannya. Nah, di sini saya akan sajikan kepada kalian ada beberapa ya, ada beberapa pikiran dasar dari data berikut ini. Ini perhatikan di PowerPoint berikut ini. Yang pertama adalah 2 digit belakang nomor HP. 2 digit belakang nomor HP. Apakah bisa buat dalam distribusi provinsi? Bisa. Dengan syarat apa? Dengan syarat apa? Ya, bukan terpalu juga ya, dengan syarat setiap kelompok memiliki nomor handphone. Kalau tidak ada nomor handphonenya, tidak bisa kita membuat distribusi provinsinya. Berikutnya, jumlah kontak dalam HP, bisa nggak dibuat distribusi provinsinya? Bisa. Dengan syarat ya ada kontaknya, kalau tidak ada datanya, tidak bisa bikin tabel distribusi provinsi. Ya, yang berikutnya adalah nilai matematika semester 4 pasti punya itu, ya, nggak mungkin nggak punya. Plat nomor motor kendaraan pasti punya nggak? Punya. Sudah punya itu pribadi, tapi sudah ada punya. Nah, berikut nomor terakhir NISN pasti punya, ya. Berat badan ini rawan kalau berat badan, ya. Berat badan sangat rawan kalau kita tanya-tanya, kalau perempuan. Dia paling tidak suka kalau ditanya masalah berat badan. Fakta atau mitos? Fakta. Ya, benar nggak? Dan sekarang juga followers akun Instagram. Nah, ini pasti bisa untuk dibuat distribusi provinsinya. Ya, pasti bisa dibuat distribusi provinsinya. Nah, dari beberapa data berikut ini kita ambil, karena tadi kan kita sudah tahu bahwa dari data-data berikut ini kita sudah tahu cara penyelesaiannya. Nah, cara penyelesaiannya menuju ke proyek yang kita buat, ya, menuju yang ke proyek yang kita buat. Nah, berarti sesuai dengan data ini dan sesuai dengan pembuatan proyek kita dan bisa diselesaikan masalah proyek kita.
Maka dari data-data berikut ini bisa kita ambil sebagai project. Sesuai dengan tujuan pembelajaran yang kita buat tadi bahwa mendesain berarti tugas projectnya adalah kalian mendesain dalam bentuk template, ya, mendesain dalam bentuk template. Nah, masalah-masalah yang ada di PowerPoint ini nanti kalian desain, nanti kalian bikin suatu datanya, diaplikasikan ke dalam bentuk Canva, ya, dalam bentuk Canva nanti. Nah, dengan bantuan Canva nanti kalian bisa mendesainnya. Dan juga sebelum Anda memasukin ke dalam aplikasi ke Canva itu, Anda harus masukkan dulu ke ini Word atau Excel. Di Excel ya. Nah, dari Excel tersebut data yang sudah kalian buat itu Anda masukkan ke dalam aplikasi Canva. Seperti itu ya proyeknya, karena tadi untuk penyelesaian sudah ada. Oke, seperti itu untuk ininya, untuk apa namanya, tahap awal ini. Nah, berikutnya kalian sudah duduk sesuai kelompok masing-masing ya. Sudah. Nah, kemarin sudah saya suruh Anda untuk membentuk kelompok sesuai dengan stropnya, tidak membedakan dia minta, tidak membedakan agama atau apapun. Ini sudah sesuai kelompok kemarin. Ada 5 kelompok ya, ada 5 kelompok. Nah, sekarang tugas kelompok ini sekarang adalah silakan kita kelompok membuat job description, membuat tugas kelompoknya masing-masing. Dibagi gitu, silakan. Siapa jadi ketua, siapa yang untuk mengetik nanti silakan. Silakan ya. Kan dari sekarang menulisnya boleh di laptop kalian, boleh di kertas, tapi lebih bagus adalah silakan ditulis job description-nya. Tulis ya di Word saja, silakan ditulis. Nanti baru kita nanti tulis dulu siapa yang bertugas sebagai ketua yang menentukan siapa. Jangan kalian berdiskusi ya, dan kelompoknya ditulis saja. Ya, tulis aja di Word. Nanti ada yang jadi ketua, yang mengetik siapa nanti, terus yang mengumpulkan data siapa. Ditulis aja di situ. Akan diskusikan ya setiap kelompok. Akan setiap kelompok diskusikan untuk penentuan tugas atau job. Job description-nya. Ya. Boleh dimakan. Cerita boleh. Kalau tidak, rekod akan berurutan nanti. Nanti berurutan itu akan sebagai laporan kalian. Itu akan berurutan nanti. Ya. Akan ditulis dulu job description-nya. Kalau sudah ya kelompok tulis aja di laptopnya masing-masing. Tentukan ketuanya siapa, yang menginput data siapa, ya.
Ya, kalau sudah ya. Oke, sudah. Kita lanjut. Ini sudah menentukan job description-nya. Sekarang kita akan membicarakan aturan atau kesepakatan dalam pembuatan proyek ini. Ya, yang pertama itu adalah waktunya. Karena target saya itu waktunya 3 minggu. Ya, 3 minggu. Gimana? Kelompok 1 untuk waktunya. Untuk hari ini sudah terhitung ya. Minggu depan, minggu berikutnya. Kalau kelompok 1 mana kelompok 1? Kelompok 1 mana? Ya, mana kelompok 1? Untuk waktu pelaksanaannya berapa kalian mengusulkan? Berapa lama? 3 minggu. Berapa lama? 3 minggu. Oke. Kelompok 2 mana kelompok 2? Dua, berapa minggu? 3 juga. Sama 3 minggu. Kelompok 3 minggu juga. Lumayan lama apa ya? Nah, terus lagi kelompok 4 berapa? 3 minggu juga ya. Kelompok 5. Oke, kita sepakat untuk waktunya adalah 3 minggu. Berarti di awal pertama sekarang adalah kalian pengumpulan data. Minggu kedua ngapain? Berarti pendesainnya. Berarti minggu ketiga sudah presentasi. Oke? Berarti sudah sepakat ya. Untuk waktu sudah sepakat. Sekarang untuk bahan dan alatnya. Kalau bahan dan alat tidak ada masalah menurut saya. Setiap kelompok harus memiliki laptop. Sudah memiliki ya? Nah, sudah. Terus bahannya kita nggak punya bahan, kita alat saja. Berarti kalian memiliki di HP kalian atau di laptop kalian mempunyai aplikasi Canva. Sudah punya? Sudah punya. Dan terus di laptop kalian sudah ada aplikasi Excel. Sudah sudah ada. Sudah sepakat ya? Berarti untuk bahannya alat ya, bukan alat karena kita mendesain. Untuk alatnya itu adalah laptop dan terus aplikasi Canva. Alat aplikasi Canva bukan? Alat juga ya, alat aplikasi jadi alat ya. Berarti terus dengan apa tadi? Excel ya, ada 3. Jadi semua itu dimiliki oleh setiap. Nah terus berikutnya konsekuensi apabila tidak memenuhi proyek tersebut dalam 3 minggu. Silakan nomor 1. Ada nggak dalam 3 minggu konsekuensinya? Ada nggak? Silakan nomor 1. Ada nggak konsekuensi? Nomor 1 gimana? Kalau tidak selesai, apa yang ini konsekuensinya? Nilai potong atau gimana? Gimana? Nambah tugas. Kelompok 2 itu katanya nambah tugas. Setuju nggak kelompok 2? Nambah tugas. Berarti nambah lagi dong waktunya. Mana? Ini nggak apa-apa kita tampung. Kelompok 2, kelompok 2. Setuju nggak? Nambah tugas. Atau nilai saja dipotong? Nambah tugas. Oh, nambah tugas. Tapi waktunya ditambah ya. Berarti untuk yang kelompok yang lalai dalam pengerjaan proyek tersebut. Kelompok lain, ini ada 3 kelompok bilang tambah tugas. Kelompok lain tambah potongan nilai. Tambah tugas. Potong nilai. Kalau kelompok Tiara tambah, berarti sama nambah. Nanti sepakat ya. Nah, untuk pelaksanaannya 3 minggu. Untuk alat yang sudah tadi sebutkan, konsekuensinya sudah ada tadi. Ya. Oke, berikutnya secara berkelompok Anda membuat tahapan-tahapan dalam
Project ini silakan dibuat. Tahapan-tahapannya ini akan berlanjut. Tadi sudah job description-nya, sekarang tahapan-tahapannya silakan diketik. Untuk tahapan-tahapannya. Ya boleh. Tahapan atau rincian kegiatannya, tahapan rincian kegiatannya. Minggu pertama apa, minggu kedua apa, terus saya singgung. Akan dibikin. Sudah saya singgung tadi. Rincian kegiatannya seperti ini. Nah, kelompok membuat rincian atau tahapan kegiatannya. Tadi ada 3 minggu pertama apa yang kamu lakukan minggu ini. Kita sepakati tadi pertama ini hanya pengumpulan data, yang kedua desainnya, yang ketiga baru kita presentasi. Terus saya cepat. Nah, setelah Anda memenuhi tahapan, baru Anda memilih masalah yang tadi. Satu masalah yang tadi yang sudah saya kasih tahu kepada teman-teman pikiran data. Satu masalah yang ambil dan tulislah alasannya di Word. Satu masalah misalnya tadi contohnya untuk IG, nomor IG, apa nama follower IG. Nah, alasannya kenapa? Akan ditulis di apa namanya di Word-nya. Tak tulis. Kami tulis kan. Tadi pertama rincian kegiatan, terus yang kedua adalah apa namanya masalah yang kalian ambil untuk dijadikan project, untuk data dijadikan data project yang mana kita ambil, alasannya kenapa kita ambil. Bahkan diketik di Word atau di handphone Anda boleh. Terserah, yang mana lebih enak menurut kelompok kalian. Kalau di Indonesia tuh mau jadi atlet susah. Nah, kalau sudah setiap kelompok silakan menginput data. Selama penginputan data, nanti saya akan nilai sesuai dengan job description yang tadi. Silakan diinput datanya dulu. Tadi sudah memilih kan mana data yang kalian ini, silakan diinput data dulu. Kalian taruhkan di dalam Excel dan taruhkan dalam Excel. Silakan diinput data dulu. Kalau misalnya ngambil nomor handphone dari data setiap kelompok ini. Sekarang dibikin di dulu, di Excel dulu. Data distribusi provinsi. Bikin di Excel. Kita bikin aja. Sesuai dengan tugas deskripsi yang tadi ya, siapa yang menanyakan untuk data.
Bahkan ya, untuk input data nanti tuangkan ke dalam data yang kalian pilih tadi. Kalau perhatikan ya, yang pertama yang kalian perhatikan itu adalah desain projectnya seperti apa, tadi sudah ada job generationnya seperti apa, terus media yang digunakan seperti apa, terus alokasi waktunya, nanti jangan lupa didokumentasi juga, dan juga kelebihan dan kekurangannya apa. Nah ini yang jadikan laporan kalian nantinya. Ya, ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6. Tenang ya. Nah, sambil Anda perhatikan, yang pertama desain rencana project dulu, yang kedua itu job generation-nya, yang ketiga itu media yang digunakan, terus yang keempat alokasi waktu, terus yang kelima dokumentasi, dan yang keenam kelebihan dan kekurangan. Nanti saya kirim nanti di grup kalian. Ya, lebih ada di grup kalian. Mana? Nanti akan dulu di sini dulu ya. Gimana? Ya. Untuk kekurangan tulisannya boleh nggak boleh? Bahkan sudah Excel-nya, mengambil Excel-nya dulu ya. Nanti pas pertemuan berikutnya bisa dilanjutkan. Gak dimasukkan ke Excel ya? Semuanya udah datanya semua? Udah semua? Udah datanya? Excel sudah nih? Udah, kita lanjutkan lagi. Belum nantikan ya, tadi susunannya sudah saya beritahukan pada kalian. Di dalam proyek kalian itu akan dilampirkan seperti yang sudah saya katakan. Ini udah mau 30 menit. Nah berikutnya, secara berkelompok akan ditulis di Word atau di mana, bikin kesimpulan dari tahapan-tahapan yang kalian buat. Bikin kesimpulannya, setelah itu bikin refleksinya. Nanti setiap kelompok akan menyampaikan. Ya, bikin satu orang nanti menyampaikan kesimpulan dari tahapan-tahapan tadi, terus refleksi dari kegiatan tes tadi. Apakah ada kesulitannya, apakah tidak ada? Ya saat Anda pengambilan data tadi, untuk penginputan data tadi, ada nggak kesulitan yang kalian alami? Bisa dituangkan di dalam, boleh di Word, nanti sampaikan satu-satu ke kelompok. Silakan. Kesimpulan dan refleksi. Ya. Kesimpulannya apa dari tahapan-tahapan tadi? Refleksinya dari kalian menginput data tadi. Apa kesulitannya? Apa kendala yang kalian alami? Bahkan setiap kelompok nanti saya minta, bahkan dibikin dulu. Bahkan ya, kelompok nanti mulai dari kelompok 1, kelompok berikutnya bisa menanggapi kalau misalnya kelompok 1 bilang bahwa kekurangannya di sini atau hambatan di sini, kalau kelompok yang lain sama, biar kita sama-sama nanti, ya sama-sama saling mencari solusi. Bahkan dibikin ya sudah kelompok, nanti setiap kelompok akan menyampaikan kesimpulannya apa, refleksinya apa. Nanti refleksinya itu tentang kendala-kendala kalian dalam proses penginputan data tadi. Kendalanya di mana? Kalau tidak ada kendala, kasih tahu aja nggak apa-apa. Nanti biar kelompok yang lain juga menanggapi.
bagus sudah kesimpulannya. Ini satu orang ya. Kelompok 2. Ya. Kelompok 2 dan ya. Oh ini apa sudah kelompok 3 ya. 4 ya. Ya, ya. Ya. Iya, kami di ujungnya saya. Sudah, silakan kelompok 1 untuk menyampaikan kesimpulan dan refleksinya. Silakan kelompok 1. Kelompok 1. Kesimpulan dan refleksinya silakan. Kelompok 2. Kelompok 2. Silakan. Atau kelompok 3. Kesimpulannya dan refleksinya. Misalnya dalam refleksi kalian tidak ada masalah apa? Misalnya kesimpulannya jawabannya seperti ini, nggak apa-apa. Singkat juga nggak apa-apa. Silakan. Nanti kelompok yang lain menanggapi kalau misalnya semuanya sama, tidak ada kendala, berarti untuk yang tahap ini semuanya sudah bagus. Gimana? Kelompok 1 kelompok untuk menyampaikan kesimpulan, silakan dari tahapan-tahapan yang kita lakukan. Ya boleh semua kelompok, nanti kelompok yang lain menanggapi. Satu kelompok boleh kok, ini 1 orang. Kesimpulannya apa? Boleh. Ya silakan aja ya 1 orang. Untuk kesimpulannya dulu, refleksinya juga boleh. Atau refleksinya nanti kelompok yang lain menanggapi sama nggak refleksinya dengan kelompok tersebut? Ya silakan. Silakan 1 kelompok perwakilan menyampaikan. Ya, 1 kelompok perwakilan menyampaikan. Tiara, silakan Tiara. Dan kelompok kalian? Agak suaranya. Kalau untuk refleksi, Ya, tolong yang kelompok lain perhatikan. kelebihannya yaitu kami diminta untuk berkreasi dengan kreatif dengan adanya proyek pendesain. Kami juga mengasah kemampuan kami untuk bisa kreatif. Lalu kalau untuk kekurangannya, karena data ini kan mengikut semua siswa di kelas ini, harus dicek satu persatu. Mana yang lain? Sama nggak kendalanya? Karena dicek satu-satu. Sama ya? Oke, sama aja kendalanya. Berarti harus lebih teliti lagi. Berarti nanti dalam penginputan datanya, berarti kalian harus lebih teliti lagi dalam penginputan datanya. Nah, berikutnya saya akan melakukan penilaian evaluasi. Nah, silakan perhatikan di Classroom sudah ada berupa Google Docs, sudah ada di situ. Silakan Anda lihat soalnya dan silakan dikirim jawabannya. Silakan. Ya. Ya. Jadi kirim aja jawabannya. Semuanya harus kirim jawabannya. Ya. Ya. Ini baiknya. Kirim jawabannya di Classroom. Akan dikerjakan, sudah kirim jawabannya. Ini untuk penilaian pengetahuan ya evaluasi karena di situ hanya ditanyakan cuma modus dan medianya saja. Oke, sudah semua ya? Sudah semua? Ya, sudah. Kita sudah di ujung pertemuan. Ya, sudah di ujung pertemuan. Nah, sebelum menuju pertemuan hari ini, silakan satu orang refleksi dari pertemuan kita hari ini. Silakan satu orang refleksi. Maka tadi siapa untuk refleksi?
Apa sih yang kamu dapat hari ini? Perasaan kamu seperti apa? Apa namanya? Kelebihan dari pembelajaran kamu seperti apa? Silakan. Satu orang, ya, silakan sekarang. Boleh tapi berdiri. Yang lain tolong perhatikan ya. Untuk refleksi pembelajaran hari ini, perasaan yang kami rasakan ya adalah senang karena kami bisa bekerja sama. Karena ini kan berkelompok, jadi kami bisa saling berdiskusi. Terus yang bisa diambil dari pembelajaran hari ini adalah kerjasama, dan juga kami juga diminta untuk berkreasi dengan kreatif dengan diberikannya proyek yang diberikan oleh Bapak. Ya, terima kasih. Pulang dulu. Ya, kita juga ya. Nah, kita sudah berefleksi untuk kegiatan hari ini. Nah, kita lanjutkan minggu depan, kita lanjutkan proyek yang sama, ya, dengan tahapan yang kedua karena sesuai dengan perjanjian kita tadi. Bahwa kita akan melanjutkan proyek, kita memiliki 3 tahap. Tolong ingat, tahap pertama adalah sudah menetapkan data tadi, tahap kedua adalah mendesain, tahap ketiga adalah kita sudah presentasi. Demikianlah untuk pertemuan hari ini. Silakan Anda melanjutkan pembelajaran berikutnya. Saya ucapkan terima kasih. Selamat pagi. Oke, terima kasih. Ya, kamu nanti kan yang selesai tadi.